Di sebuah padang ilalang, tinggallah sebuah keluarga gajah yang terdiri dari ayah dan Gazi. Gazi adalah gajah kecil yang sering dijauhi oleh gajah-gajah lainnya. Ayah, kenapa badan Gazi kecil? Nanti kalau sudah besar, badan Gazi juga akan tinggi, besar dan kekar. Sekarang Gazi harus banyak makan biar tubuhnya cepat besar ya nak. Gazi kemudian meninggalkan ayah dan berjalan menuju padang ilalang. Di kejauhan, ia melihat segerombolan jerapah tengah bermain. Gazi kemudian berlari mendekati jerapah itu. Hai jerapah, bolehkah aku ikut bermain? Hei Gazi, lihat itu tubuhmu, kecil sekali. Aku tidak mau bermain denganmu. Kamu juga cengeng Gazi, kami tidak suka main dengan gajah cengeng sepertimu. Kita ini harus kuat, jangan lemah seperti kamu. Ayo teman-teman, kita pergi saja. Gazi sangat sedih. Ia kemudian berjalan menuju ke hutan. Tanpa sadar, ia telah menabrak seekor terenggiling. Hei Gazi, kenapa kamu ada di sini dan kenapa wajahmu murung sekali? Terenggiling, aku tidak punya teman. Jerapah-jerapah lain tidak mau bermain denganku. Kenapa mereka tidak mau berteman denganmu? Karena badanku kecil terenggiling, mereka tidak mau berteman dengan gajah kecil sepertiku. Kecil, badanmu besar sekali Gazi. Wah, aku tidak bisa membayangkan seberapa besar jerapah-jerapah itu. Aku takut sekali Gazi. Maaf, aku tidak bisa menemanimu. Aku takut sewaktu-waktu bermain denganmu aku akan terinjak. Dadah Gazi. Gazi kembali masuk jauh ke dalam hutan. Di kejauhan, ia melihat tupai dan monyet tengah bercengkrama. Gazi kemudian berlari dengan semangat menuju monyet dan tupai. Aduh, maafkan aku tupai, monyet. Aku tidak sengaja menabrak pohon. Bolehkah aku ikut bermain? Astaga Gazi, setelah membuat kami hampir saja terjatuh dan ketakutan, kamu malah mengajak bermain. Maafkan aku monyet, aku tidak sengaja. Aku terlalu bersemangat ingin bermain dengan kalian. Bolehkah monyet? Gazi, kami ini bermain di atas pohon dan bergelantungan. Memangnya kamu bisa melompat dari pohon satu ke pohon lainnya? Tentu saja, aku tidak bisa. Wah, kalau tidak bisa berarti kita tidak bisa berteman, bukan begitukah tupai? Iya, lihat saja badanmu terlalu besar untuk berada di atas pohon. Yang ada pohonnya tumbang dan kami tertindih oleh badanmu. Gazi sangat sedih mendengar perkataan monyet. Ia kemudian berjalan meninggalkan monyet. Hari sudah semakin siang. Karena kelelahan, Gazi duduk di bawah pohon dan hampir tertidur. Tapi ia dibangunkan oleh suara auman harimau. Sudah lama aku tidak makan daging enak dan besar. Sepertinya ini akan jadi makan siang ternikmatku. Nyam nyam nyam. Kabur! Akhirnya selamat dari harimau kelaparan itu. Ia kemudian berjalan masuk ke dalam gua. Tapi Gazi tetap merasa sedih karena semua hewan di hutan tidak ada yang mau berteman dengannya. Ketika sedang bersedih, Gazi melihat segerombolan serigala masuk ke dalam gua. Hai Gazi, tidak usah merasa takut, kami tidak akan menyakitimu. Benarkah? Iya Gazi, kamu tenang saja. Tapi kenapa kamu terlihat murung? Aku hanya ingin punya teman serigala. Aku sedih selalu dijauhi jerapah dan gajah lain karena badanku kecil. Di sisi lain, terenggiling, tupai, dan monyet takut kepadaku.
karena badanku lebih besar dari mereka dan tadi hampir saja aku dimakan oleh harimau. Aku sedih serigala, padahal aku tidak niat menyakiti mereka. Sudah, Gozi, tidak perlu bersedih. Tidak apa-apa, kamu bisa bermain bersama kami kok. Benar kan teman-teman? Benar, Gazi. Kita mau berteman dengan kamu. Tapi benar kan kalian tidak akan memakanku? Benar, Gazi, kami tidak akan memakanmu. Kami suka berteman dengan hewan yang lainnya juga kok. Kami suka berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Kamu tenang saja ya, Gazi. Gazi dan segerombolan serigala itu akhirnya berteman. Segerombolan serigala itu bahkan sampai mengantarkan Gazi kembali ke padang ilalang. Jadi, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita Gazi adalah kita tidak boleh memilih teman berdasarkan fisiknya. Selain itu, teman-teman juga tidak boleh berburuk sangka dan jangan melihat seseorang dari luarnya saja.